Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali. Semoga kalian semuanya, keluarga kalian diberikan kesehatan, tidak ada halangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hari akhir atau hari kiamat. Jika kemarin sudah kalian pelajari beberapa materi, dan kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu rukun iman di antara rukun iman yang 6 itu, yaitu tentang hari akhir atau hari kiamat. Pasti kalian sudah tahu bahwa rukun iman itu ada 6 yang harus kita yakini. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu pasti ada dan Allah lah yang menciptakan seluruh alam raya ini. Kemudian yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan ke muka bumi ini. Yang keempat adalah beriman kepada rasul-rasul Allah yang menjadi utusan Allah di muka bumi. Dan yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat yang nanti akan kita bahas. Dan yang keenam adalah iman kepada. Baik anak-anak yang dirahmati Allah, kita menuju ke materi inti, yaitu tentang hari kiamat atau iman kepada hari kiamat. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa sebagai seorang muslim, kita wajib untuk beriman kepada hari akhir, yaitu berakhirnya seluruh hari di alam dunia ini. Untuk yang materi ini nanti kalian akan diharapkan untuk meningkatkan keimanan. Jadi keimanan kita itu bisa bertambah dan berkurang. Dengan pembelajaran ini diharapkan kalian bisa meningkatkan keimanan pada hari akhir. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir, kemudian menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir, menceritakan proses kejadian kiamat sugro, kiamat kecil, dan kiamat kubro seperti terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian juga indikatornya adalah menjelaskan pengertian beriman pada hari akhir, menyebutkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari akhir, dan menceritakan proses kejadian kiamat sugro dan kubro seperti terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk materi pembelajarannya, yaitu pertama adalah mengerti tentang apa itu iman pada hari akhir. Dan iman pada hari akhir itu menurut bahasa adalah hari kiamat, berarti hari kebangkitan atau hari kehancuran. Kalau kalian baca di beberapa ayat Al-Quran itu banyak menceritakan tentang hari kiamat atau hari kehancuran. Bahkan manusia seperti aneh-aneh, gunung-gunung bertabrakan dan lain sebagainya. Itulah adalah hari kehancuran. Adapun menurut istilah, pengertian istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati, jadi dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia selama ada di dunia. Jadi hari akhir ini adalah sebagai kehidupan yang kekal dan abadi karena sudah selesainya kehidupan manusia di dunia. Kemudian kita mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan kita hidup di akhirat. Sekali lagi, kalau orang Jawa mengatakan bahwa kita hidup di dunia ini adalah seperti mampir ngombe, yaitu hanya sebentar, kemudian kita melanjutkan perjalanan yang sangat panjang, yaitu di alam akhirat yang kekal abadi. Adapun nama-nama lain dari akhir adalah dalam beberapa buku disebutkan ada yaumul kiamah
atau hari kiamat. Kemudian Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Yaumul Fath, hari kemenangan. Yaumul Talak, hari perpisahan. Yaumul Jami', hari berhimpun seluruh manusia nanti di padang mahsyar. Yaumul Khulud, yaitu hari kekekalan, karena tidak ada yang mati lagi. Sana adalah setelah itu akan kekal selama-lamanya. Yaumul Khuruj, hari keluar. Yaumul Hasyr, hari penyesalan, karena banyak yang menyesal pada hari itu karena tidak banyak berbuat kebaikan di muka bumi. Yaumul Fasl, hari pemisahan. Yaumut Tagobun, hari ditampakkan semua kesalahan. Jadi apa yang kita lihat, walaupun manusia tidak tahu saat ini, nanti di akhirat seluruh kesalahan kita yang kita tutupi selama di dunia akan ditampilkan dengan sejelas-jelasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar tentang datanya hari akhir itu adalah berdasarkan dalil, itu ada dua. Yang pertama dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil yang berdasarkan Al-Quran atau Al-Hadis. Ini adalah dasar kita untuk mengimani hari akhir. Yang pertama yaitu tentang surat Al-Hajj. Saya bacakan. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur. Kemudian surat Toha ayat 15 juga menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi usaha kita nanti akan dibalas oleh Allah sekecil apapun, walaupun adalah sebiji zarah. Kebaikan itu akan dibalas dan keburukan juga akan dibalas walaupun sekecil biji zarah. Kemudian berikutnya dalil akli atau menurut logika. Jadi dalil itu ada dua, dalil nakli berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran, dan dalil akli, dalil logika akal manusia, menjelaskan bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Semua yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Tidak terkecuali alam semesta ini, lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Jadi semua yang ada di dunia ini semuanya pasti akan hancur dan binasa. Indikasinya kita bisa melihat saat ini tata surya kita yang banyak sekali, bocornya lapisan ozon, meningkatnya pemanasan global, pergantian musim yang tidak menentu, jatuhnya batu meteor di bumi, banyaknya gunung Merapi yang menjadi aktif kembali, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa secara akal, secara logika kita, bahwa semua yang ada di muka bumi ini pasti nanti akan binasa atau hancur. Maka itulah dalil yang kita gunakan untuk meyakini bahwa hari kiamat pasti akan datang. Kemudian kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Yang pertama ini adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Apa contohnya kiamat sugro? Misalkan banyaknya seperti yang akhir-akhir ini kita rasakan ya, di belahan bumi, di tempat-tempat yang lain, seperti adanya gunung meletus, banjir bandang yang luar biasa, angin topan, bahkan di negara yang super power pun tidak bisa mengatasi yang namanya kebakaran hutan yang lebat, kebakaran hutan yang sangat dahsyat seperti di Amerika Serikat itu ya. Kemudian juga kematian seseorang. Jadi kematian itu juga termasuk kiamat sugro, kiamat kecil bagi yang kita meyakini bahwa
kiamat itu pasti akan datang. Kita saat ini sedang ada pandemi COVID, sehingga hampir setiap saat kita mendengar kematian seseorang. Ini termasuk bagian dari kiamat sugro. Bukan COVID-nya yang membuat orang meninggal itu, tapi karena Allah sudah menetapkan kematian seseorang. Banyak yang kena COVID tapi masih hidup. Tapi kematian itu hanya Allah yang bisa menentukan, dan hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Kemudian yang kedua, kiamat kubro, yaitu hancur dan musnahnya seluruh alam semesta ini. Inilah yang sering kita dengar dari rukun iman itu. Inilah kiamat kubro, berhentinya seluruh kehidupan di muka bumi ini. Berikutnya adalah peristiwa kiamat kubro, diawali dari kematian yang saat ini kita harus selalu bersiap-siap, karena tidak ada yang tahu kapan kita mati, di mana tempatnya, dan dalam kondisi apa. Maka setiap saat, setiap waktu kita terus berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di hari ini, di hari besok, atau kapan Allah mengendaki kematian kita sudah siap. Kemudian di alam barzah ini kita akan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir tentang siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dan lain-lain. Bagi orang-orang yang beriman, ditanya seperti ini tentu akan mudah menjawabnya. Tapi bagi kita atau bagi orang-orang yang tidak beriman, maka akan susah menjawab pertanyaan dari Mungkar dan Nakir. Kemudian yang bisa menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, dan yang tidak bisa akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian terus itu sampai menjelang nanti kiamat, hanya amalnya yang menemani waktu di dunia. Kemudian ketika terjadi kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, bumi bergoncang dahsyat dan mengeluarkan seluruh isinya. Ini tercantum dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Gunung-gunung meletus, mengeluarkan lava, bagai bulu-bulu yang berhamburan, siap memangsa, dan manusia lari ke sana kemari, tetapi tidak ada yang bisa menolong. Setelah ini terjadi semuanya dan seluruhnya hancur, saatnya adalah Yaumul Ba'ts. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Setelah dunia dihancurkan semuanya, manusia dibangkitkan semuanya dari alam barzah, dan dengan berbagai bentuk bermacam-macam sesuai dengan amal ibadahnya. Kemudian Yaumul Masyar, setelah dibangkitkan mereka dikumpulkan di sebuah padang yang sangat luas, dan mereka satu persatu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya selama berada di dunia. Kemudian Yaumul Mizan, ditimbanglah amal manusia itu, baik yang amal baik maupun yang amal buruk, dan setelah diperiksa amal-amalnya, dipilah-pilah mereka yang buruk, kemudian dimasukkanlah mereka ke dalam neraka, dan orang-orang yang baik dimasukkanlah mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga di saat inilah kita mendapatkan pertolongan atau syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan amal-amal kebaikan kita sekarang ini di dunia. Maka perbanyaklah amal-amal di dunia ini. Sholat kita, terutama sholat 5 waktu, harus tetap kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian menuju Yaumul Shiratal Mustaqim, manusia ini melewati sebuah jembatan yang lurus menuju surga yang wajib dilalui oleh setiap manusia. Di bawah jembatan ini terdapat neraka. Semoga kita bisa melewati jembatan ini dengan sebaik-baiknya dan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, kalian bisa lihat ini tentang sangkakala, surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian hari kebangkitan, itu tentang surat Quran surat Al-Zalzalah ayat 6. Kemudian Yaumul Masyar, dikumpulkannya tadi, itu Quran surat Al-Kahfi. Kemudian juga saat dihisab
dasarnya adalah ini. Quran surat Yasin ayat 65. Kemudian balasannya baik apa buruk itu dicantumkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Anak-anak yang dirahmati Allah, adapun tanda-tanda kiamat ini sudah dekat itu, dan mungkin kita juga merasakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tanda-tandanya kiamat itu, yang pertama adalah banyak wanita telah melahirkan tuannya. Jadi anak-anak sekarang merasa menjadi tuan dari orang tuanya. Banyak penggembala unta berlomba-lomba dalam meningkatkan bangunan. Sekarang ini bangunan sungguh luar biasa, semakin lama semakin tingginya, sampai berlomba-lomba di seluruh dunia meninggikan bangunan. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Inilah salah satu tanda kiamat, itu adalah meluasnya kebodohan. Banyak orang terkena hoax dan ilmu pengetahuan itu menjadi berkurang sekali. Mungkin karena banyaknya orang-orang yang berilmu wafat, bisa juga, atau mungkin orang-orang kita saat ini tidak mau atau tidak suka dengan ilmu pengetahuan, jarang membaca dan lain-lain, sehingga hoax bertebaran di mana-mana. Banyaknya minuman khamar, ini jelas, dan perzinahan, ini sudah luar biasa ini di muka bumi ini. Pendeknya waktu, yaitu seperti waktu berjalan sangat cepat. Kok tiba-tiba saya sudah dewasa, kok tiba-tiba saya sudah tua, dan lain sebagainya. Kemudian berkurangnya amal, banyak terjadi gempa, muncul fitnah di mana-mana. Ini yang sering terjadi di banyak tempat ya, fitnah muncul di mana-mana. Banyaknya pembunuhan, orang-orang bermegah-megahan dalam membangun gedung-gedung yang menjulang tinggi, juga tadi sudah seperti yang di nomor 2. Amanah banyak disia-siakan, banyak orang yang ingin mati dan lain sebagainya. Kemudian berperannya Muslim melawan Yahudi dan kemenangan orang-orang Muslim atas mereka. Kemudian tanda-tanda kiamat kubra, yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Nah, ini Dajjal ini hanya Allah yang tahu apakah tanda-tandanya sekarang sudah keluar. Kemudian setelah Dajjal ini keluar, turunlah Nabi Isa dan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Kemudian Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa. Kemudian matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur. Muncul Ya'juj dan Ma'juj, yang keenam adalah tidak ada lagi orang yang mau bersedekah. Nah, setelah kita mendapat materi ini, apa yang bisa kita rasakan? Jadi fungsi iman pada hari akhir itu apa? Yang pertama adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga sholat kita, kalau bisa ditambahkan sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Usahakan juga latihan untuk berpuasa, puasa Senin Kemis. Bahkan puasa ini adalah kunci kesehatan dalam diri kita. Kemudian mendorong kita untuk selalu berperilaku baik, selalu bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, berani dalam membela kebenaran dan rela berkorban, bersedekah. Usahakan walaupun kecil, kita berusaha untuk bersedekah. Kemudian mengendalikan diri untuk berbuat sesuatu yang dibenci maupun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, perbanyaklah minta ampun atau beristighfar kepada Allah. Rasulullah saja orang yang dijamin masuk surga, minimal sehari beliau mengucapkan istighfar itu sebanyak 100 kali. Sedangkan kita yang tidak pernah dijamin oleh Allah, apakah kita harusnya lebih dari yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Demikian anak-anak materi pembelajaran pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa untuk kalian nanti ulas kembali, lihat kembali materi ini, kemudian nanti kalian akan bisa mempelajari atau meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.